Martial Dao Kaisar Agung. Bab 3416 Dunia Rahasia 4 Ekstrim. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Bakat tidak berarti tak terkalahkan, kata Luo Xiu ringan. Cahaya di tubuh Zhao Su semakin terang. Dia memegang senjata ajaib dan mencibir, aku adalah keturunan Paviliun Abadi. Aku akan membiarkanmu, sampah, melihat apa itu kekebalan sejati. Begitu dia selesai bicara, Zhao Su bergegas mendekat lagi, cahaya dari pistol ajaib di tangannya meningkat tajam. Kekuatan tombak dewa ini sungguh mencengangkan, tetapi Luo Xiu tidak takut. Energi hijau keemasan meresap ke tangannya, membuat tangannya seperti senjata dewa yang dapat menahan kekuatan tombak dewa lawan. Kiang, api berkobar kemana-mana, dan di bawah benturan keras itu, telapak tangan Luo Xiu tidak terluka, tetapi senjata ajaib di tangan Zhao Su bergetar hebat dan berdengung. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir tanpa bisa dimengerti. Dia bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk mengalahkan senjata-senjata suci. Tubuh fisik seperti itu pasti telah ditempa hingga tingkat yang tak terbayangkan dan bisa disebut yang terkuat. Mati. Zhao Su meraung dan memusatkan seluruh kekuatannya pada senjata ajaib itu, mencoba menghancurkan kedua lengan Luo Xiu. 3 hantu cakra sumber berputar cepat di belakangnya. Kiang. Saat berikutnya, senjata ajaib itu pecah, dan bilah senjatanya patah menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, Luo Xiu melangkah maju, sosoknya bagaikan kilat, dan bekas tinjunya menghantam ke arah Zhao Su, yang ekspresinya berubah karena terkejut. Pemandangan ini bahkan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Bahkan Kaisar Sun, yang merupakan keturunan Tuan, matanya berbinar, dan secara alami menyadari bahwa Luo Xiu ini lebih kuat dari yang dibayangkannya. Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya juga sangat kuat karena ia memiliki garis keturunan dominator. Tetapi Luo Xiu ini tidak memiliki asal-usul dan latar belakang yang begitu menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa ia sepenuhnya mengandalkan latihannya sendiri untuk membangun tubuh yang begitu kuat. Ledakan. Dengan suara gemuruh, tubuh Zhao Su terlempar keluar, darah muncrat dari mulutnya. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Zhao Su tidak dapat mempercayainya. Dia telah menggunakan kekuatan bawaan Taoismenya, tetapi dia tidak sebanding dengan orang ini. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Saya sudah mengatakan bahwa bakat tidak berarti tak terkalahkan. Yang ada hanyalah orang yang tak terkalahkan, tetapi tidak ada bakat yang tak terkalahkan. 3 hantu roda sumber biru emas perlahan berputar di belakang Luo Xiu. Bahkan pada saat ini, dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Kekuatan tempurnya luar biasa dan menakutkan. Ledakan. Dia terus menyerang, dan segel tinjunya mengguncang langit. Zhao Su, yang telah kehilangan senjata sucinya, tidak dapat melawan dan menangkis bahkan jika dia menggunakan kekuatan Tao alaminya. Hanya dalam sekejap, Zhao Su diinjak lagi di dada oleh Luo Xiu. Napasnya sangat lemah, dan dia hampir tidak punya kekuatan untuk melawan. Namun, wajah Luo Xiu sangat dingin, dan kekuatan yang mengerikan mengalir melalui telapak kakinya ke tubuh Zhao Su. Dalam sekejap, tubuh Zhao Su meledak menjadi kabut darah. Lancang. Wajah beberapa biksu muda yang muncul bersama Zhao Su sedikit berubah, dan beberapa dari mereka berteriak dingin. Kamu sudah menang, mengapa kamu masih menerima pukulan berat seperti itu? Seseorang menunjuk Luo Xiu dan bertanya dengan dingin. Dia ingin membunuhku dari awal sampai akhir, tapi aku hanya menghancurkan tubuhnya tanpa membunuhnya, jadi aku menunjukkan belas kasihan, kata Luo Xiu ringan. Dia tidak membunuh Zhao Su sepenuhnya, tetapi meninggalkan jiwanya yang sebenarnya. Namun, butuh setidaknya 100 tahun untuk memulihkan kekuatannya, bahkan jika dia memiliki cukup material surgawi dan harta duniawi. Sedangkan bagi generasi muda yang berkompetisi di tahap ini, akan sulit mengejar di masa mendatang apabila tertinggal 100 tahun. Sombong. Zhao Su sudah mengungkapkan identitasnya. Apakah kamu masih berani menerima pukulan seberat itu? Apakah kamu ingin menantang keagungan Paviliun Abadi? Pihak lain masih memiliki nada merendahkan itu. Jika keturunan Paviliun Abadi hanya setingkat denganmu, maka menurutku Paviliun Abadi tidak lebih dari itu. Bagaimana bisa begitu bergengsi, kata Luo Xiu sambil mencibir. Dia juga telah mendengar tentang urusan Paviliun Abadi. Bahkan jika orang-orang ini adalah keturunan Paviliun Abadi, karena mereka telah memprovokasi dia, Luo Xiu tidak tahan untuk menelan amarahnya. Saya ingin melihat siapa yang berani untuk tidak menganggap serius Paviliun Abadi kita. Pada saat ini, suara dingin datang dari jauh. Saya melihat beberapa riak muncul di kehampaan tak jauh dari sana, dan beberapa sosok berjalan keluar bersama-sama, semuanya diselimuti oleh cahaya ilahi yang kabur, memberi mereka perasaan misterius dan tak terduga.
Di luar tanah yin yang kehidupan dan kematian, di dek kapal perang, ekspresi beberapa tetua dari Akademi Diri Sejati sedikit berubah. Senior Muyun, apakah orang-orang ini adalah generasi putra abadi yang dilatih oleh Pavilion Abadi? Tanya seorang tetua dari Akademi. Orang tua bernama Muyun tersenyum tipis. Kamu belum dewasa, jadi kamu belum bisa berbicara tentang keabadian, tetapi kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Ada juga beberapa penyihir yang sangat baik di Akademi, yang sangat berharga untuk dikultivasikan. Setelah mendengar ini, bagaimana mungkin para tetua Akademi Diri Sejati tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain? Pavilion Abadi berencana untuk menyerap beberapa orang dari Akademi Diri Sejati dan mengirim mereka ke Pavilion Abadi untuk pelatihan. Baiklah, karena ini adalah pertarungan tanding, pasti akan ada beberapa kerusakan, asalkan tidak ada yang terbunuh. Pada saat ini, seorang lelaki setengah baya yang berdiri di belakang lelaki tua Muyun berbicara perlahan, dan suaranya mencapai telinga banyak penyihir muda di dekat sungai Siji melintasi jarak yang jauh dalam ruang dan waktu. Pada saat yang sama, beberapa tokoh penting dari Akademi Diri Sejati dan Pavilion Abadi semuanya melintas dan menghilang di dek kapal perang. Saat berikutnya, sosok mereka muncul di atas sungai Siji. Lebih tua, temui yang lebih tua. Para pengikut Akademi dan pewaris Pavilion Abadi semuanya memberi hormat. Kalian akan menemukan tempatnya. Sungai empat kutub ini berisi ciptaan Agung Yin dan Yang dari ruangan ini, tanah kehidupan dan kematian. Namun, kalian masih belum mampu membukanya dengan kekuatan kalian, jadi mari kita bertindak. Orang tua bernama Muyun itu berbicara perlahan. Di antara banyak tetua di sini, dia juga yang menjadi pemimpin. Kalau begitu, lakukan saja apa yang dikatakan para senior. Beberapa tetua Akademi tidak keberatan. Yin dan Yang, kehidupan dan kematian, dikenal sebagai empat kutub. Ketika keempat kutub itu bersatu, mereka dapat mengembangkan penciptaan tanpa batas, yang dapat disebut penciptaan dan penciptaan. Setelah melalui periode perubahan yang panjang, sungai dengan empat kutub ini telah lama melahirkan dunia yang mandiri. Memasukinya, Anda dapat menemukan banyak peluang berharga. Beberapa tokoh besar tengah berbincang satu sama lain, dan berita yang terungkap lewat kata-kata mereka menggembirakan banyak biksu muda yang hadir. Karena dunia yang dipupuk di sungai Siji tidak terlalu stabil, orang-orang kuat di atas alam Kaisar Agung tidak dapat masuk. Setiap kali dibuka, generasi muda masuk untuk mencari peluang dan keberuntungan. Demikian pula, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Di tempat yang disebut dunia empat kutub, ada juga banyak bahaya, yang semuanya merupakan evolusi dari kekuatan empat kutub kehidupan dan kematian, Yin dan Yang, dan beberapa merupakan bentukan bawaan dan sebagainya. Gemuruh. Saat beberapa orang kuat dari generasi tua mengambil tindakan, sungai Siji yang tenang mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Di tengah sungai, pusaran air besar muncul, seperti pintu masuk ke dunia yang tidak dikenal. Silakan. Apakah Anda bisa mendapatkan keberuntungan dan peluang tergantung pada takdir Anda sendiri? Pria tua bernama Muyun berkata perlahan. Jelas, kali ini, bukan hanya murid Akademi yang memasuki dunia empat kutub untuk mencari peluang. Mereka yang memiliki Pavilion Abadi. Bab 3417, Pertempuran untuk Peluang. Semua orang berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang, tenggelam ke dalam pusaran air di tengah sungai Siji. Saat tubuhnya memasuki pusaran, Luoxiu merasa seolah-olah dia telah melewati penghalang waktu dan ruang dan memasuki dunia baru dan berbeda. Ini adalah dunia hitam dan putih. Langit berwarna putih, bumi berwarna hitam pekat, dan seluruh dunia sangat terang. Kekuatan Yin dan Yang, empat kutub kehidupan dan kematian, bertemu dan berpotongan di sini, mengembangkan kreasi yang tak terbatas, membuat aura kekuatan sumber di dunia ini sangat kuat, dan sangat cocok untuk berlatih. Begitu masuk, Luoxiu melihat obat ajaib dengan kekuatan luar biasa. Namun, sebelum Luoxiu bisa bertindak, orang lain terbang mendekat dan memulai perkelahian. Ramuan ajaib penempa jiwa. Ada yang berseru bahwa 3 generasi orang suci surgawi, Zan Kunlun dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, karena siapapun yang mengetahui obat ajaib ini tahu betapa berharganya dan tak ternilai harganya. Tahukah Anda, bahkan para penyihir top sekalipun, di masa lalu, kebanyakan penyihir yang tak tertandingi tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mati di jalan menuju pertumbuhan. Namun, obat ajaib pembentuk jiwa memiliki efek khusus, yaitu, selama obat tersebut menyatu dengan napas roh sejati seseorang, maka bahkan jika orang tersebut tewas dalam pertempuran dan roh sejatinya musnah, obat tersebut dapat dibentuk kembali dengan bantuan obat ajaib pembentuk jiwa. Roh sejati, dapatkan kesempatan untuk terlahir kembali. Ini setara dengan kehidupan ekstra.
Anda harus tahu bahwa bahkan orang yang kuat di atas alam sumber akan benar-benar mati dan jatuh begitu roh sejatinya dimusnahkan. Roh sejati adalah asal dan fondasi setiap orang. Oleh karena itu, setelah mengenali obat ajaib pembentuk jiwa ini, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk mengambil tindakan. Dalam level pertarungan jarak dekat ini, mereka yang memadatkan dua bayangan roda sumber hanya bisa berdiri di kejauhan dan menyaksikan dengan tak berdaya. Meskipun mereka serakah, mereka tidak berani memperjuangkannya karena mereka sama sekali tidak bisa mendekat. Ini adalah medan perang milik para penyihir teratas, dan masing-masing dari mereka adalah jenius tak tertandingi yang memadatkan bayangan 3 cakra sumber. Namun, tak lama kemudian, orang lain menemukan obat ajaib berharga lainnya di tempat lain. Pohon suci 9 naga memiliki 9 buah suci 9 naga yang terkondensasi di atasnya. Pohon ini tingginya hampir 5 meter, dengan batang berbentuk naga dan 9 cabang yang juga berbentuk naga sungguhan. Daunnya berbentuk cakar naga, tampak nyata dan berwarna-warni. Dan 9 buah ilahi 9 naga dipegang di mulut naga di cabang 9 naga, dipenuhi dengan aura dan fluktuasi yang mencengangkan. Luo Xiu tidak mengambil obat ajaib pembentuk jiwa. Bagaimanapun, meskipun obat ajaib ini sangat berharga dan tak ternilai, obat ini tidak memiliki efek atau bantuan dalam meningkatkan kultivasi dan alam. Jadi ketika Luo Xiu merasakan aura buah ilahi 9 naga, dia segera bergegas mendekat. Namun, dia bukan satu-satunya yang memiliki ide yang sama dengannya. Seorang pemuda berbaju biru juga menargetkan tempat ini dan berhadapan dengan Luo Xiu di dekat pohon suci 9 naga. Apakah kamu orang gila yang berani menantang keagungan pavilion abadiku? Mata pemuda berbaju biru itu dingin, dan bayangan 3 cakra sumber tergantung di belakangnya. Tidak ada orang seperti itu di antara banyak murid Akademi Diri Sejati, jadi dia secara alami adalah salah satu penerus pavilion abadi. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, Luo Xiu berkata dengan ringan. Nadanya sangat tenang, tetapi matanya sangat tajam, jelas dia bertekad untuk memenangkan buah Dewa 9 Naga. Itu nada bicara yang sangat besar. Kau tahu bahwa kali ini ada seorang tokoh besar yang berbicara dan ingin memilih beberapa orang luar biasa dari True Self Academy untuk diserap ke dalam Immortal Pavilion untuk pelatihan. Apakah kau tidak ingin pergi ke Immortal Pavilion untuk berlatih? Apakah kau mau? Aku tahu bahwa kesempatan dan berkah yang dapat diberikan oleh Immortal Pavilion jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan True Self Academy, kata pemuda berbaju biru itu sambil mencibir. Kau telah menerima kesempatan yang lebih baik dan keberuntungan, tetapi kekuatanmu tidak sebaik murid-murid seperti kami. Beraninya kau mengatakannya sambil tersenyum? Luo Xiu menepisnya. Jika para jenius yang disebut-sebut dikultivasikan oleh Pavilion Abadi adalah sepertimu, maka aku lebih baik tidak pergi. Kamu ingin mati? Pemuda berbaju biru itu berteriak dengan marah dan segera mengambil tindakan. Keduanya mulai bertarung, dan pemuda berbaju biru itu jelas lebih kuat dari Zhao Su, yang pernah bertarung melawan Luo Xiu sebelumnya. Kekuatan Zhao Su bergantung pada kekuatan bawaannya sendiri. Dalam aspek lain, kekuatan Zhao Su tergolong lemah di antara para penyihir di Pavilion Abadi. Pohon suci 9 naga adalah milikku. Pada saat yang sama, orang lain muncul satu demi satu, dan di belakang setiap orang muncul 3 hantu cakra sumber, memulai pertempuran jarak dekat yang menggemparkan. Hal ini membuat Luo Xiu terdiam. Awalnya, banyak orang yang merampas obat ajaib pembentuk jiwa, mengira itu adalah sesuatu yang menyelamatkan nyawa. Akibatnya, terjadi terlalu banyak persaingan, sehingga sebagian orang beralih ke buah ilahi 9 naga, beranggapan bahwa dibandingkan dengan obat ajaib pembentuk jiwa, buah ilahi 9 naga dapat lebih meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Hasilnya, jumlah orang yang bersaing untuk mendapatkan obat ajaib pembentuk jiwa menjadi lebih kecil daripada jumlah orang yang bersaing untuk mendapatkan buah ilahi 9 naga. Pertarungan antara para jenius yang tak tertandingi ini dapat dikatakan sebagai pertarungan yang menggemparkan dunia. Luo Xiu bertarung melawan para jenius Pavilion Abadi. Setiap benturan akan menimbulkan akibat yang mengerikan, menyebabkan langit berguncang dan bumi berguncang. Tubuh fisiknya kuat dan tak terkalahkan, tetapi sulit untuk mengalahkan pemuda berbaju biru dalam waktu singkat, karena kekuatan 3 cakra sumber yang dikumpulkan lawan jauh lebih kuat dari Zhao Su. Dan ia menggunakan kekuatan magis Tao untuk menghadapinya dengan tenang. Tiba-tiba, gerakan Luo Xiu berubah. Pemuda berbaju biru itu mengira akan menyerang lagi, tetapi dia melihat Luo Xiu mengubah arahnya dan berubah menjadi aliran petir yang terang, terbang menuju medan perang tempat obat ajaib pembentuk jiwa diperjuangkan. Ledakan. Kehadiran Luo Xiu yang tiba-tiba mengejutkan beberapa penyihir yang tak tertandingi.
Kekuatannya ganas dan mendominasi, dan dia melesat maju dengan kekuatan yang tak tertandingi dan datang ke sisi obat ajaib pembentuk jiwa. Ini adalah rumput yang terbuat dari emas. Tetapi ketika Luo Xiu mengangkat tangannya untuk mengambil obat ajaib yang sangat berharga ini, seberkas cahaya terang terbang ke arahnya, seperti senjata ajaib, dan menyambar bagian belakang kepala Luo Xiu. Meskipun tubuhnya kuat, Luo Xiu tidak berani mengabaikan serangan seperti itu. Dia membuat segel tinju dengan telapak tangannya dan menghancurkan sinar serangan itu. Mendongak, dia melihat bahwa orang yang melakukan gerakan itu adalah pria berpakaian merah dari Akademi Diri Sejati. Wanita itu berasal dari keluarga kuno, tidak jauh lebih buruk dari Tanah Suci Abadi. Pada saat yang sama, Zhan Kunlun juga mengambil tindakan. Keduanya sering bergabung. Tampaknya hubungan antara para tetua di belakang keduanya sangat tidak biasa, sehingga seringkali mereka akan bersaing satu sama lain. Tetapi pada saat yang sama mereka akan saling mendukung dan bergabung untuk melawan musuh. Tidak hanya itu, orang-orang dari Paviliun Abadi juga ikut ambil bagian, bergabung untuk menyerang, menguasai, mencoba meledakkan Luo Xiu agar tidak bisa mengambil obat ajaib itu. Berdengung, sosok Luo Xiu berkedip-kedip dan dia menghindari serangan-serangan ini. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, dia jelas tidak cukup kuat untuk menahan serangan gabungan dari begitu banyak penyihir top sendirian. Namun, Luo Xiu tidak memilih untuk menyerah. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan seorang penyihir dari Paviliun Abadi. Ia adalah seorang wanita yang sangat cantik dan menakjubkan. Akan tetapi, Luo Xiu tidak berminat untuk menghargai kecantikan pihak lain, jadi dia melambaikan tangannya dan meninjunya. Ledakan. Wajah cantik wanita Paviliun Abadi berubah warna, dan dia merasakan kekuatan dahsyat melonjak di atasnya. Tubuhnya yang halus terpental mundur di tempat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Banyak orang yang ekspresinya menjadi jelek. Awalnya, mereka bertarung dengan sengit untuk memperebutkan obat ajaib penempa jiwa, tetapi seseorang datang dan campur tangan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Luo Xiu yang jelas-jelas berencana untuk memperjuangkan buah ilahi 9 naga, tiba-tiba kembali untuk mengambil obat ajaib pembangun jiwa. Bab 3418, tidak seorang pun bisa hidup dengan damai. Teknik naga petir melaju dengan kecepatan penuh, membuat kecepatan Luo Xiu tak terbayangkan. Ia terus-menerus berkedip, dan setiap kali muncul, ia harus bertarung dengan seseorang. Kekuatan fisiknya yang luar biasa membuat banyak orang mengerutkan kening dan merasa bahwa ia sangat sulit untuk dihadapi. Lagi pula, jika itu hanya tubuh fisik yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah besar, dan dia dapat ditekan oleh rahasia sihir tingkat atas. Namun masalahnya adalah Luo Xiu tidak hanya sangat kuat secara fisik, tetapi juga sangat cepat. Sebagian besar pembunuhan sihir akan dihindarinya dengan tenang, dan kemudian dia akan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Namun, tidak ada orang lemah yang hadir. Setidaknya mereka semua memadatkan 3 hantu roda sumber, dan mereka juga menguasai banyak metode lainnya. Beberapa orang juga mempraktikkan keterampilan tingkat abadi. Dentang. 3 generasi orang suci surgawi mengorbankan pedang ajaib, dan yang lainnya juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Dengan identitas orang-orang ini dan warisan di belakang mereka, senjata yang mereka pegang juga sangat berharga. Semuanya terbuat dari bahan ilahi tingkat sumber dan dapat tumbuh seiring dengan peningkatan wilayah mereka sendiri. Luo Xiu juga memiliki senjata ajaib tingkat ini. Ketika dia mengalahkan Zhao Su sebelumnya, dia mengambil pedang ajaib, yang juga merupakan benda bagus yang terbuat dari bahan-bahan suci tingkat sumber. Namun, Luo Xiu tidak berniat meminjam ketajaman senjata ajaib itu, karena tubuhnya sendiri adalah senjata yang paling kuat. Jika dia punya waktu, dia bahkan akan memilih untuk menyerap esensi senjata yang diambilnya dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Ini adalah caranya memurnikan tubuhnya menjadi senjata. Yang lain mencari bahan berharga untuk memurnikan senjata ajaib, tetapi dia memurnikan tubuhnya secara ekstrim, dan semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Bagi Luo Xiu, bertarung sebenarnya adalah semacam penempaan dan penempaan diri. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat lawannya, semakin kuat dia ditempa, dan semakin cepat dia maju. Tai Sangfa. Tiba-tiba, riak biru emas menyebar di bawah kaki Luo Xiu, membentuk ruang domain. Pada saat yang sama, sebuah menara giok putih muncul di atas kepalanya, seolah-olah dia sendiri telah berubah menjadi menara, memperkuat ruang domainnya sendiri. Semua orang yang hadir merasakan tekanan yang datang, dan kekuatan mereka melemah. Meski waktunya singkat, dengan wilayah dan kekuatan mereka, mereka dapat dengan cepat menyingkirkan penindasan domain ini. Namun bagi Luo Xiu,
meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Berdengung, sosoknya melintas dan melewati sisi obat ilahi pengecoran jiwa. Obat ilahi itu telah menghilang dan diambil olehnya. Pada saat ini, orang lain menyingkirkan penindasan domain hukum tertinggi, dan serangkaian serangan mematikan dari kekuatan magis membombardir tempat dia berada tadi. Sialan, ada harta karun tersembunyi di tubuhnya, dan dalam sekejap, dia menindas kita semua di saat yang bersamaan. Seseorang berteriak dengan marah, lalu semua orang menyerang pada saat yang sama, dan tidak berniat menyerah. Bahkan jika obat ilahi diambil oleh Luo Xiu, mereka masih ingin mengambilnya kembali. Lagi pula, obat ilahi pengecoran jiwa terlalu berharga, setara dengan kehidupan. Setelah diperoleh, itu berarti kemungkinan pertumbuhan di masa depan lebih besar, dan tidak perlu khawatir tentang kematian di jalan menuju pertumbuhan. Menghadapi pengepungan bersama semua orang, bahkan Luo Xiu pun hampir tidak dapat menahannya. Ruang domain yang dibentuk oleh hukum tertinggi terus-menerus terdistorsi dan hampir terkoyak. Sosok orang suci surgawi generasi ketiga datang seperti hantu. Luo Xiu mengepalkan tinjunya dan bertarung dengannya. Ki yang mengerikan mengguncang kehampaan, dan area ruang yang luas hancur, seperti pecahan cermin yang berterbangan. Kaki. Segera setelah itu, Zhan Kunlun juga menyerang, dengan wajah tegas, dan kekuatan tiga roda sumber memberkati dirinya sendiri. Pada saat yang sama, si jenius jahat dari Paviliun Abadi juga menyerang, dan serangannya sangat ganas. Ledakan. Kekuatan tempur Luo Xiu meledak, melawan semua orang pada saat yang sama. Tubuhnya begitu kuat sehingga dia dapat bertahan sementara di bawah pengepungan banyak jenius top dan tidak kalah. Ledakan. Namun, kondisi tak terkalahkan ini tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, menghadapi serangan yang ganas dan mendominasi, bahkan tubuh Luo Xiu pun tidak dapat bertahan dan terhempas. Kaki. Cahaya pedang menyapu, menghancurkan pertahanan tubuh Luo Xiu, meninggalkan bekas luka yang dalam di bahunya yang dapat terlihat hingga ke tulang. Lukanya tidak serius, tapi kekuatan jalan yang terkandung dalam cahaya pedang terus-menerus menyerang, mencoba mencabik-cabik daging dan darahnya. Ledakan. Tubuh Luo Xiu bergetar, dan kekuatan fisik yang mendominasi meledak, menghancurkan niat pedang yang menyerang tubuhnya. Pada saat ini, 3 generasi orang suci surgawi kembali mendekat. Setiap gerakan memancarkan kekuatan magis yang besar, bertarung satu demi satu dengan Luo Xiu, mengguncang langit, dan menghancurkan kehampaan. Meskipun Luo Xiu telah mengalahkan 3 generasi orang suci surgawi sebelumnya, dalam situasi terkepung ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengusir mereka dengan sikap yang kuat dalam waktu singkat. Karena yang menyerangnya saat ini bukan hanya 3 generasi orang suci surgawi saja, melainkan juga beberapa orang sakti yang sama tenarnya dengan 3 generasi orang suci surgawi itu, bahkan lebih hebat darinya. Hanya dalam sekejap, Luo Xiu jatuh ke dalam masalah. Orang-orang yang mengepungnya semuanya adalah para jenius teratas dari generasi muda, dan mereka dapat dikatakan sebagai kelompok orang terkuat di generasi muda dunia abadi. Seorang jenius dari Paviliun Abadi mengayunkan pedang yang dialiri kilat di tangannya. Luo Xiu menggunakan tinjunya untuk melawannya dengan keras. Dengan suara berdenting, kekosongan bergetar, dan wajah Luo Xiu berubah. Dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melihat tinjunya yang berlumuran darah dan hangus. Kalau dia tidak segera mundur, tinjunya pasti sudah hancur oleh kekuatan petir yang dahsyat. Kau terlalu sombong. Apa kau pikir kau bisa melawan kami sendirian? Keajaiban ini berjalan di udara, terbungkus dalam petir ungu emas. Lei Ze penghancur dunia, mata seseorang menyipit. Luo Xiu juga menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan Taoisme yang dihasilkan oleh guntur dan kilat terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada kekuatan yang terkandung dalam teknik naga petirnya di jalan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur yang mengerikan menyambar satu demi satu. Guntur semacam ini mengandung prinsip tirani. Meskipun Luo Xiu secara fisik tak terkalahkan, dia tidak mau melawan. Bagaimanapun, ini bukan pertarungan satu lawan satu. Ada musuh kuat lainnya di sekitarnya. Kungfu abadi dan abadi. Luo Xiu juga menggunakan cara yang lebih kuat. Ledakan. Petir di seluruh langit hancur berkeping-keping, dan penyihir Paviliun Abadi yang mengendalikan petir penghancur dunia terbang keluar, darah muncrat dari mulutnya, dan matanya penuh dengan kengerian. Anda harus tahu bahwa Luo Xiu tidak menggunakan kungfu abadi-abadi ketika dia bertarung dengan Zhao Su sebelumnya. Sekarang, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menggunakan 5 segel kungfu abadi dan menyatukannya dengan teknik penyatuan diri. Kekuatannya sangat mengerikan di luar imajinasi. Ledakan. Satu demi satu sosok terbang terbalik,
dan meskipun banyak keajaiban bergabung untuk mengepung mereka, Luo Xiu mampu menerobos jalan dan dengan paksa keluar dari pengepungan. Saya harap kalian semua berhati-hati di masa mendatang. Sebelum pergi, Luo Xiu melirik orang-orang ini dengan dingin. Dia telah memperoleh obat ajaib pembentuk jiwa, tetapi orang-orang ini masih bergabung untuk mengepungnya. Jadi karena orang-orang ini tidak baik, jangan salahkan dia, Luo, karena bersikap tidak baik. Dia ingin melihat siapa yang bisa mendapatkan kesempatan lain di sini. Siapapun yang mendapatkannya, dia akan merampoknya, dan tidak seorang pun bisa hidup dengan damai. Bab 3419 Kekuatan Tempur Xing Fei. Dalam keadaan normal, Luo Xiu jarang memprovokasi orang lain. Tetapi jika ada yang memprovokasinya, dia tidak akan pernah sopan dan pasti akan membalasnya dengan cara yang sama. Sumber kekuatan besar Yin dan Yang, 4 kutub kehidupan dan kematian, dan dunia yang telah dibangun dan berevolusi dalam jangka waktu yang panjang telah melahirkan peluang yang tak terbatas. Yang paling umum adalah berbagai obat ajaib, banyak di antaranya adalah harta langka yang sulit ditemukan di level kaisar. Sumber daya kultivasi level ini adalah sumber daya yang sangat berharga dan langka bagi generasi muda pada tahap ini. Secara alami, hal itu akan memicu pertempuran dan pertikaian yang sangat sengit. Setelah memperoleh obat ajaib pembentuk jiwa, Luo Xiu bergegas menuju tempat di mana buah ilahi 9 naga berada. Berbeda dengan efek luar biasa dari obat ajaib pembentuk jiwa, buah Dewa 9 Naga sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan kultivasi. Oleh karena itu, ketika obat ajaib pembentuk jiwa direbut oleh Luo Xiu, perkelahian sengit terjadi di sini. Tubuh Zhan Kunlun berlumuran banyak darah, banyak di antaranya adalah miliknya, dan dia terluka parah. Ketika Luo Xiu bergegas mendekat, dia kebetulan melihat Zhan Kunlun sedang dipukul mundur oleh seorang pemuda dari paviliun abadi. Gelombang cahaya ilahi yang besar meletus dari tubuhnya, membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan menggali seluruh pohon suci 9 naga. Dan orang ini jelas tidak ingin dikepung, jadi setelah meraih obat ajaib, dia melesat dengan kecepatan yang mencengangkan dan menghilang di ujung langit yang jauh dalam sekejap mata. Berdengung. Di sisi lain, sinar cahaya terang membubung ke langit dan memenuhi angkasa. Hamparan sinar cahaya yang luas terus berkembang di langit, memperlihatkan berbagai fenomena aneh. Tampak seperti burung phoenix berdarah dengan 3 kepala muncul dan melayang di antara sinar cahaya. Penglihatan seperti itu. Mungkinkah itu bunga phoenix darah berkepala 3? Seseorang berseru, suaranya bergetar, menunjukkan betapa gembira dan terkejutnya dia. 3 bunga phoenix darah hampir punah di era saat ini. Bahkan di tahun-tahun yang mencakup era kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, 3 bunga phoenix darah sangat berharga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sulit ditemukan selamanya. Satu demi satu, cahaya yang kabur itu melesat mendekat. Siapapun yang tahu tentangnya tahu betapa berharganya obat ajaib ini. Dari segi nilai, itu bahkan lebih tinggi daripada buah Dewa 9 Naga dan obat Dewa Penempa Jiwa. Wanita berbaju merah, peri teratai, orang suci surgawi ketiga, dan yang lainnya semuanya berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan bergegas mendekat. Beberapa penyihir paviliun abadi yang pernah melawan Luo Xiu sebelumnya juga bergegas mendekat. Tanaman itu setinggi 3 kaki, bening, dan seluruh tubuhnya tampak seperti diukir dari batu giok. Ada 3 bunga yang mekar penuh, seperti diukir dari batu giok darah, dan bentuknya sangat mirip dengan kepala burung phoenix. Di sini, aliran cahaya yang keluar bergerak maju mundur, bagian-bagian senjata dewa dan senjata ajaib yang luar biasa kuat saling bersilangan, dan cahaya dari lorong-lorong ajaib sangat luar biasa, menenggelamkan segalanya. Tidak diragukan lagi, di antara sekian banyak obat ajaib yang ditemukan selama ini, bunga 3 darah phoenix jelas merupakan salah satu yang paling berharga, jadi pertempuran di sini bahkan lebih intens dan mengerikan. Xing Fei juga ada di sini. Sebelumnya, dia tidak bertarung untuk mendapatkan obat ajaib pembentuk jiwa dan buah Dewa 9 Naga. Sebaliknya, setelah menemukan 3 bunga phoenix darah, dia bertarung sengit dengan orang-orang di paviliun abadi. Metode bertarung Xing Fei sangat sederhana dan langsung, yakni murni kekuatan fisik dan kekuatan magis. Mungkin tubuh fisiknya sedikit lebih rendah dari Luo Xiu, tetapi dia lebih baik dalam pertarungan fisik daripada Luo Xiu, karena Tao Cugu seperti ini. Bahkan jika dia keluar dari Tao-nya sendiri, bagaimanapun juga, dia lahir dari garis keturunan Cugu. Pada saat ini, seluruh tubuh Xing Fei dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang merupakan pancaran yang dibentuk oleh Qi dan darah. Cahaya itu menyelimuti dirinya seperti dewa perang emas. Dia seperti naga liar yang mengamuk di medan perang,
dan dia saling berhadapan dengan hantu dari 3 cakra sumber yang terkondensasi. Para penyihir top bertarung dengan keras dan tak terkalahkan. Meskipun tingkat kultivasi Xing Fei tidak terlalu tinggi, ia dan Luo Xiu memiliki karakteristik yang sama, yaitu mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Dengan tingkat kultivasi yang rendah, ia dapat meledak dengan kekuatan tempur yang jauh melampaui batas tingkat kultivasinya sendiri. Akan tetapi, meskipun kekuatan bertarungnya sangat dahsyat, begitu dia dikepung oleh beberapa orang kuat yang setingkat, dia akan tetap kewalahan dan jatuh ke dalam bahaya. Ledakan. Sebuah sungai panjang muncul di atas kepala Xing Fei, yang merupakan kekuatan jalan kuno yang dibawanya. Zaman kuno adalah sebuah era. Diberkati dengan kekuatan keberuntungan besar suatu era, itu setara dengan benih sumber. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak kekuatan tak terukur yang dapat tercermin. Seluruh dunia abadi tidak mengalami banyak era dan periode secara total. Saat ini, hanya ada 3 era yang diketahui, era kuno awal, era paling kuno, dan era tak berujung, yang berarti hanya ada 3 sumber takdir besar era tersebut, dan semuanya sangat berharga. Dengan kata lain, dahulu kala, Xing Fei setara dengan mendapatkan benih sumber. Dari titik awal bawaan, ia melampaui banyak orang. Bahkan beberapa keturunan inti dari Tanah Suci Abadi merasa sulit untuk mendapatkan benih sumber. Takdir besar zaman ini dapat dikatakan sebagai benih yang unggul. Kesempatan seperti itu seharusnya tidak menjadi milikmu. Mata beberapa biksu muda di pavilion abadi berkedip-kedip memperlihatkan keserakahan. Benih sumber tingkat atas sangat langka, apalagi benih sumber tertinggi. Tanpa ragu, beberapa orang kuat dari pavilion abadi mengambil tindakan. Menurut pendapat mereka, jika mereka dapat merebut benih sumber tertinggi milik lawan, keberuntungan dan peluang yang diwakilinya akan lebih besar daripada yang mereka perjuangkan. 3 burung Phoenix darah mendengus. Tatapan mata Xing Fei dingin dan dingin. Dia selalu bersikap rendah hati sejak dia memasuki Akademi Diri Sejati. Meskipun ia memiliki benih sumber yang unggul, ia hampir tidak pernah mengungkapkannya. Ia selalu mengandalkan kultivasi dan kekuatan tempurnya sendiri untuk bersaing mendapatkan peluang dan mengasah dirinya. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan keberuntungan jalan Cugu, dan kekuatan yang bisa dia tunjukkan sekarang jauh lebih besar daripada saat dia bertarung dengan Luo Xiu tahun itu. Ledakan. Pertarungan yang mengerikan pun terjadi. Meskipun dia hanya seorang diri, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan pengepungan beberapa jenius pavilion abadi. Dalam sekejap, salah satu dari mereka terkena aliran sungai keberuntungan yang panjang yang diwujudkan oleh jalan Cugu, dan seluruh dadanya tertusuk dan meledak. 3 hantu roda sumber yang terkondensasi di belakangnya juga kabur, dan fondasi jalan itu hampir hancur. Hal ini membuatnya berkeringat di sekujur tubuhnya, dan dia mundur dengan putus asa secepat mungkin, takut akan konsekuensinya. Begitu hantu roda sumber hancur, itu sama saja dengan hancurnya fondasi Avenue. Jika dia ingin membangunnya kembali, itu akan memakan waktu yang lama. Akan sulit baginya untuk mengejar yang lain di masa depan. Tak seorang pun menyangka bahwa putra Cugu ini, yang pada hari-hari biasa tidak terlalu menonjol di Akademi Diri Sejati, akan mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa dan mengerikan pada saat ini. Dia mengalahkan satu demi satu musuh kuat dengan sikap tak terkalahkan, dan akhirnya mendapatkan bunga Phoenix darah berkepala 3. Fungsi terbesar dari bunga Phoenix darah berkepala 3 adalah untuk melembutkan tubuh, dan Xing Fei sedang dalam perjalanan menuju tubuh fisik tertinggi, jadi obat ajaib ini sangat penting baginya. Karena itu, dia tidak ragu untuk memperlihatkan kekuatan aslinya. Namun, selama dia bisa mendapatkan bunga Phoenix darah berkepala 3, itu sepadan. Beberapa tetua Cugu selalu menyesal bahwa tidak ada bunga Phoenix darah berkepala 3 di dunia saat ini untuk melunakkan darah dan tulangnya. Sekarang dia memilikinya, begitu dia berhasil menyempurnakannya, kekuatan tempurnya akan semakin ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Ledakan. Semua orang mengambil tindakan, entah itu untuk merebut benih sumber jalan atau bersaing memperebutkan bunga Phoenix darah berkepala 3. Pada saat Xing Fei berhasil, kerja sama orang lain sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Kaki. Namun, pada saat ini, seorang tamu tak diundang berubah menjadi naga guntur dan terbang, mengguncang beberapa jenius pavilion abadi di tempat. Salah satu dari mereka diserang dari belakang, dan tubuh bagian atasnya hancur menjadi kabut berdarah, hanya menyisakan tubuh bagian bawah. Dia melarikan diri dengan panik, berlumuran darah. Bab 3420, Niat Membunuh. Pria tak tahu malu itu malah menyerang dari belakang. Seseorang berteriak dengan marah, memikirkan sosok yang dikelilingi guntur dan kilat, lalu bertanya-tanya. Dan pemilik figur ini tentu saja Luo Xiu.
Mengapa kamu tidak mengatakan ini ketika kamu mengepung dan menyerangku? Jika kamu berhasil diserang olehku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak cukup waspada dan kamu terlalu bodoh. Luo Xiu menanggapi dengan mencibir. Jika kalian tidak yakin, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk maju dan mengepungku, kalian yang disebut jenius dari Paviliun Abadi. Nada bicara Luo Xiu sangat sarkastis, yang membuat wajah beberapa penyihir di Paviliun Abadi tampak jelek dan suram. Akan tetapi, dalam menghadapi kerumunan seperti ini, mereka tidak melangkah maju. Karena ketika mereka memperebutkan obat ajaib pembentuk jiwa, mereka telah menemukan bahwa Luo Xiu dari Akademi Diri Sejati ini adalah monster. Dengan kekuatan tempur yang sangat dahsyat, kecuali jika dia berada di Paviliun Abadi. Hanya mereka yang terkuat yang dapat menekannya. Pada akhirnya, orang-orang di sekitar berubah menjadi cahaya dan pergi satu demi satu. Meskipun mereka tidak mengambil 3 bunga Phoenix Darah, begitu banyak harta karun yang menakjubkan telah muncul di tanah rahasia ini belum lama ini. Pasti ada harta karun lain di tempat lain. Semoga beruntung, tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Pada saat yang sama, obat-obatan ajaib ditemukan satu demi satu. Ada 7 atau 8 obat ajaib tingkat kaisar saja jatuh ke tangan mereka yang memadatkan hantu dari 3 cakra sumber. Adapun mereka yang kekuatannya lebih lemah, mereka hanya dapat memanen beberapa obat ajaib tingkat tertinggi. Meskipun obat-obatan itu jauh lebih rendah daripada obat ajaib tingkat kaisar, jika jumlahnya cukup banyak, mereka juga dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Beberapa dewa tingkat yang dihormati dapat obat-obatan itu juga memiliki efek magis khusus. Obat itu tidak jauh lebih buruk daripada obat ajaib tingkat kaisar, dan jumlahnya dapat menutupi kesenjangan kualitas sampai batas tertentu. Obat ajaib tingkat sumber. Seseorang berteriak dari arah yang sangat jauh, dan setelah mendengar suara ini, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Sebelum orang itu tiba, para penguasa indera ilahi memulai konfrontasi dan tabrakan sengit dengan indera spiritual mereka. Tak lama kemudian banyak orang datang ke daerah itu dan perkelahian pun terjadi sangat hebat. Bahkan Luo Xiu pun menyipitkan matanya, karena bahkan dia sendiri belum pernah memperoleh obat ajaib tingkat sumber. Obat ajaib tingkat itu terlalu berharga dan langka. Di tempat ini, tidak ada orang kuat dari generasi yang lebih tua yang bisa campur tangan, jadi Luo Xiu bergegas tanpa ragu-ragu. Obat ajaib tingkat sumber harus mengandung jalan di atas alam sumber. Setelah diperoleh, itu akan membantunya untuk menerobos alam sumber di masa depan. Akan menjadi cahaya penuntun. Berdengung, seberkas cahaya terang menyambar. Meskipun dia sangat cepat, Luo Xiu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menangkap apa yang ada dalam sinar cahaya itu. Ini adalah obat ajaib yang sangat aneh yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk lain. Bentuknya sangat mirip ular berkaki 4. Alasan mengapa tidak dikatakan berbentuk naga adalah karena tidak memiliki tanduk atau sisik naga. Tidak memiliki cakar naga. Tubuh ular berkaki 4 itu seluruhnya berwarna emas. Namun keempat cakarnya adalah 2 cakar hitam dan 2 cakar putih. Pupil vertikal sepasang mata juga hitam dan putih, memadatkan kekuatan yin dan yang, 4 kutub kehidupan dan kematian, menjadi satu tubuh. Jelaslah, obat ajaib yang telah terbentuk ini pastilah merupakan harta karun berharga yang diciptakan oleh negeri misterius dari 4 ekstrim ini. Ledakan. Luo Xiu tiba-tiba melesat dan berlari dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melihat seseorang menghalangi jalan, dia melambaikan tangannya dan meninju orang itu tanpa mempedulikan siapa orang itu. Anda. Lawan jelas tidak menyangka Luo Xiu akan mengambil tindakan tiba-tiba, tetapi setelah pukulan keras, dia memuntahkan darah dan terlempar mundur di tempat. Pada saat ini, Luo Xiu melirik sekilas dan menyadari bahwa orang yang terpental oleh pukulannya adalah Zhan Kunlun, yang juga berasal dari Akademi Diri Sejati. Namun, Luo Xiu tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Zhan Kunlun juga pernah mengambil tindakan terhadapnya ketika mereka bersaing memperebutkan obat ajaib pembentuk jiwa, dan sekarang dia memang pantas mendapatkannya. Berdengung. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan aura yang familiar, fluktuasi kekuatan ruang waktu, yang hanya dimiliki Tianyong di antara generasi muda saat ini. Sambil mendongak, dia melihat Tianyong dalam kesulitan. Seorang pemuda kuat dari Paviliun Abadi memiliki 3 hantu cakra sumber yang terkondensasi di belakangnya. Dia mengambil tindakan satu demi satu, memaksa Tianyong untuk mundur terus-menerus. Lagi pula, Tianyong belum memadatkan 3 cakra sumber, dan sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi jalan waktu sehingga wilayahnya tidak pernah mampu mengimbangi urutan pertama. Oleh karena itu, dia belum dewasa dan hanya bisa mengandalkan kekuatan Avenue of Time untuk melindungi dirinya.
Hanya akan membuang-buang bakatmu jika kau tetap menyimpan bakat langkamu di True Self Academy. Ikuti aku ke Immortal Pavilion dan tinggallah bersamaku. Aku jamin bahwa di masa depan kau akan mampu mencapai kesempurnaan dan meraih buah tertinggi. Pria muda kuat yang mengambil tindakan itu berkata dengan ringan, dengan sedikit kejahatan di matanya. Dia pikir akan mudah untuk mengalahkannya dengan kultivasinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Avenue of Time jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Dia adalah pria kuat yang telah memadatkan 3 cakra sumber, tetapi dia hanya memadatkan 2. Seharusnya ada celah yang besar, tetapi sebagai hasilnya, dia gagal mengalahkannya setelah mengambil tindakan untuk waktu yang lama, dan kekuatan magis serta teknik rahasia yang dia gunakan berulang kali dikalahkan. Pada saat itu, kekuatan jalan itu terpecahkan. Dia juga tahu betul bahwa bakat waktu itu langka. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Dengan kultivasi 2 roda sumber, dia memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia mengolah roda sumber ketiga, dia tidak akan menjadi lawannya. Karena itu, dia ingin menangkap wanita ini lebih jauh lagi. Ketika saatnya tiba untuk menangkapnya, para tetua di belakangnya akan membuat keputusan dan menanam batasan, sehingga dia dapat digunakan olehku. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa wanita ini tidak memiliki latar belakang yang luar biasa dalam, jadi tidak akan ada rintangan besar baginya untuk melakukan ini. Ledakan. Pada saat ini, dunia berguncang dan kehampaan runtuh. Sosok gagah berani melangkah maju dari kejauhan. Dia jelas tidak berjalan cepat, tetapi dia tiba dalam sekejap dan meninju pemuda kuat di pavilion abadi. Orang yang mengambil tindakan tentu saja Luo Xiu. Melihat Tianyong menjadi sasaran, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan mengabaikannya. Sekalipun dia tidak bersaing memperebutkan obat ajaib tingkat sumber, dia tidak akan ragu-ragu. WHO. Pria muda dan kuat di pavilion abadi terguncang dalam pakaian ungu. Ledakan. Dia menerima pukulan itu, tetapi dia juga terlempar ke belakang, dengan sedikit ekspresi ngeri di matanya. Luo Xiu mengambil tindakan satu demi satu, dan pertempuran pun terjadi. Pemuda berbaju ungu itu tidak ada tandingannya. Dia memuntahkan darah dan meraung marah. Mati. Tatapan mata Luo Xiu sangat dingin, dan dia pasti akan memancarkan niat membunuh yang mengerikan terhadap siapapun yang ingin menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Benar, dia punya niat membunuh saat ini. Bahkan jika lawannya adalah seorang pria muda yang kuat dari pavilion abadi, dia akan membunuhnya tanpa gagal, hanya karena lawannya telah menyentuh skala kebalikannya. Ah! Teriakan melengking terdengar, dan pemuda berpakaian ungu itu dipukul di tengah alisnya oleh jari Luo Xiu. Lautan kesadarannya hampir meledak, dan asal-usul jiwanya rusak, yang membuatnya ngeri. Meskipun dia juga seorang jenius yang telah memadatkan 3 cakra sumber, dia sama sekali bukan tandingannya. 3 cakra sumber hijau emas yang dipadatkan oleh Luo Xiu menekan kekuatan cakra sumbernya. Melarikan diri. Pada akhirnya, pemuda berpakaian ungu itu memilih untuk melarikan diri. Dia juga memiliki beberapa kartu truf yang dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi dengan mengorbankan esensinya, dia berhasil melarikan diri dari tangan Luo Xiu dengan susah payah, memercikkan banyak darah ke udara.